Hai everyone, salam sehat untuk kita semua. Saya Alia Anazuri dengan NIM 21030200053. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mind mapping saya tentang kebijakan moneter dan perbankan Indonesia untuk melengkapi tugas ujian tengah semester mata kuliah manajemen lembaga keuangan. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Let's begin! Pada materi kebijakan moneter dan perbankan Indonesia ini, kita ada 5 pokok pembahasan. Yang pertama, kebijakan moneter itu sendiri. Di sini akan diuraikan apa sih kebijakan moneter itu dan apa tujuannya. Yang kedua, ada instrumen kebijakan moneter yang akan diuraikan tentang berbagai alat yang digunakan Bank Indonesia untuk menjalankan kegiatan moneter. Yang ketiga, ada pengaruh kebijakan moneter pada pertumbuhan ekonomi yang menjelaskan tentang beberapa cara kebijakan moneter mempengaruhi ekonomi di Indonesia. Yang keempat, ada perbankan Indonesia yang akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan perbankan Indonesia. Dan bahasan yang terakhir tentang tantangan dan masa depan perbankan Indonesia. Bahasan pertama tentang apa sih kebijakan moneter itu. Jadi, kebijakan moneter adalah tindakan pemerintah untuk mengetahui perekonomian dengan menentukan jumlah uang yang beredar. Bank Indonesia sebagai bank sentral mempunyai wewenang untuk melaksanakan kebijakan moneter yang mencakup pengaturan standar bunga pinjaman, margin requirement, dan kapitalisasi untuk bank. Lalu, tujuan utama bank moneter adalah mencapai keseimbangan internal dan eksternal serta mencapai tujuan ekonomi makro, seperti menjaga stabilitas ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga, dan neraca pembayaran internasional yang seimbang. Pokok bahasan yang kedua adalah tentang instrumen kebijakan moneter. Instrumen kebijakan moneter adalah alat yang digunakan oleh bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dalam ekonomi. Berikut ada beberapa instrumen kebijakan moneter yang umum digunakan. Yang pertama, suku bunga. Suku bunga adalah biaya yang dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi peminjam atas penggunaan uang. Yang kedua ada operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka adalah transaksi yang dilakukan oleh bank sentral di pasar uang untuk membeli atau menjual suatu berharga pemerintah. Yang ketiga ada diskonto bank sentral. Diskonto bank sentral adalah bunga yang dibayarkan oleh bank sentral kepada bank komersial untuk meminjam uang. Yang keempat ada kredit refinansial yang merupakan kredit yang diberikan oleh bank sentral kepada bank komersial untuk memenuhi kebutuhan kredit yang tidak dapat dipenuhi oleh pasar. Yang terakhir ada deposito jangka panjang. Deposito jangka panjang adalah deposito yang dibuka oleh bank komersial di bank sentral untuk jangka waktu yang lama. Bahasan selanjutnya mengenai kebijakan moneter yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dan berikut adalah beberapa cara yang dimana kebijakan moneter mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, kebijakan moneter dapat mengendalikan inflasi. Yang kedua, meningkatkan investasi. Yang ketiga, mendorong konsumsi dan ekspor. Dan yang terakhir, mengurangi pengangguran. Bahasan keempat adalah perbankan Indonesia. Berikut adalah gambaran umum tentang sejarah perbankan Indonesia. Yang pertama ada perbankan awal. Perbankan di Indonesia dimulai pada abad ke-19 dengan pendirian beberapa bank swasta. Pada awalnya, perbankan di Indonesia terutama berfokus pada transaksi internasional dan perbankan komersional. Selanjutnya ada perbankan swasta. Pada masa kolonial Belanda, perbankan swasta berkembang pesat, termasuk pendirian beberapa bank besar seperti BNI dan BRI. Yang terakhir ada perbankan syariah. Pada tahun 1980-an dibentuk Bank Syariah Mandiri yang merupakan perbankan pertama di Indonesia yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Bahasan yang terakhir mengenai tantangan dan masa depan, di mana perbankan di Indonesia menghadapi berbagai tantangan termasuk resiko ekonomi global, ketidakstabilan nilai tukar, dan perubahan regulasi. Dan juga masa depan perbankan di Indonesia diharapkan dapat menjadi lebih inovatif dan berkelanjutan dengan meningkatkan penggunaan teknologi dan peningkatan layanan perbankan yang lebih baik untuk masyarakat. Sekian pemaparan materi tentang kebijakan moneter dan perbankan Indonesia yang bisa saya sampaikan. Sekurangnya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa.